Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Rani Puspitasari Sekarjadi, CGP Angkatan ke-7. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi dengan nama saya Reni Puspitasari Sekarjadi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Fasilitator Ibu Iim Karimah MPD dan pengajar praktik Ibu Nia Kurniasih SPD. Praktik segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Di bawah ini ada sebuah gambar yaitu segitiga restitusi. Di sini kita bisa melihat ada 3 bagian, 3 kelompok, yaitu 1. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada bagian menstabilkan identitas kita bisa bertanya, contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, karena pada dasarnya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian contoh pada validasi tindakan yang salah, kita bisa mencontohkan pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, karena di sini kita harus menanyakan dulu, kira-kira anak itu membutuhkan apa dengan cara seperti apa. Nah, kemudian di sini bagian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan, contoh pertanyaannya yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di sini kita menitikberatkan usaha anak-anak tersebut untuk mendapatkan perbaikan ke depannya akan seperti apa. Pada tugas kali ini saya mencontohkan 2 kasus yang saya alami pada minggu-minggu menjelang penilaian akhir semester kemarin. Contoh kasus yang pertama yaitu ketika sedang mengajar, saya mendapat interupsi dari 1 orang siswa sebut saja kita nama dia Tony. Dia meminta izin untuk pergi ke toilet dan saya izinkan karena dia bilang mau buang air kecil. Namun setelah 1 jam pelajaran, dia tidak kunjung kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran saya. Kemudian pada praktik restitusi yang kedua, kasus kedua, saya mencontohkan ketika sedang mengajar dan di saat kami menyimak presentasi hasil kerja kelompok secara bergiliran, saya melihat ada salah satu siswa yang tertunduk di meja, ternyata dia tertidur dengan pulasnya karena dia semalaman sudah begadang bermain game online. Kita sebut saja namanya Roni. Praktik restitusi ini kita menitikberatkan pada kesepakatan kelas. Kita bahas dulu ya. Dalam kesepakatan belajar bahasa Inggris di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelasnya. Sehingga keluar kelas lebih dari 30 menit pada saat pembelajaran berlangsung dan tertidur pada saat jam pembelajaran di kelas berlangsung merupakan kegiatan indisipliner karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah,
Berdasarkan dari kedua contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang akan saya paparkan di bawah ini. Baiklah, pada pemaparan kasus yang pertama yaitu pada nama siswa Tony, dia keluar kelas lebih dari 1 jam pelajaran pada saat pelajaran saya dengan motif izin keluar kelas untuk ke toilet, namun tak kunjung kembali sampai 1 jam pelajaran. Pada langkah pertama, saya di sini melakukan tahap menstabilkan identitas si murid itu dulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya saya memvalidasi tindakan yang salah. Di sini saya memberikan satu penekanan kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah pada murid tersebut. Di tahapan yang ketiga, saya juga menanyakan keyakinan kepada Tony. Di sini Tony memaparkan keyakinan kelasnya, kemudian dia juga berusaha untuk memperbaiki tindakan ke depannya. Selamat siang, Ton. Selamat siang, Bu. Tony, tadi pas pelajaran Ibu kemana? Kok lama sekali? Masa izin ke toilet sampai 1 jam pelajaran? Kenapa, Ton? Iya, Bu, tadi Tony habis dari toilet, tapi Tony belum sarapan. Lapar, jadi Tony pergi ke kantin, Bu. Terus ada yang lainnya? Sebenarnya Tony tidak bermaksud meninggalkan pelajaran Ibu selama 1 jam, tapi tadi Tony ada teman yang lain yang mengajak ngobrol bersama Tony dan Tony lupa waktu, Bu. Apakah kamu tahu, Ton, sekarang kamu dalam masalah? Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, namun Ibu sekarang mencari penyelesaian bersama. Kita berpikir bersama tentang apa yang tadi telah Tony lakukan ya. Kita akan memperbaiki semuanya. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Pasti tadi seru ya, makan di kantin sambil ngobrol-ngobrol dengan teman sampai lupa waktu untuk masuk kelas lagi Ibu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu bisa lihat tadi kalau kamu sampai lupa waktu tidak mengikuti jam pelajaran Ibu selama 1 jam, berarti tadi merasa senang ya. Ya, Bu. Akan tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-teman satu kelompok kamu tadi tidak bisa melakukan presentasi karena harus menunggu kamu dan mencari kamu ke toilet. Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan kita harus saling menghormati, Bu. Oke, betul sekali. Tony masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat Tony tidak kembali ke kelas selama 1 jam pelajaran karena makan di kantin dan asik ngobrol bersama teman. Sehingga tadi teman satu kelompok Tony tidak bisa ikut presentasi karena nungguin Tony. Apakah sikap kamu itu sudah menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, Bu. Oke, sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Tony? Tony harus meminta maaf kepada Ibu dan harus meminta maaf kepada satu kelompok Tony, dan Tony berjanji tidak akan melakukannya lagi. Lalu Tony akan sebelum berangkat sekolah akan sarapan dulu di rumah, Bu. Ih, bagus.
Oke, Tony, permintaan maafnya sudah Ibu terima ya. Sekarang kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang tadi Tony sampaikan kepada Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Tony izin bertanya atas beliau. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang rajin ya. Kemudian di sini saya akan menstabilkan tindakan untuk kasus yang kedua. Seperti yang pertama, saya juga memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian saya memberikan pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah pada kasus yang kedua. Kemudian yang tahap ketiga, saya menanyakan keyakinan dengan beberapa pertanyaan kepada Roni. Lebih lengkapnya silahkan disimak video percakapan antara saya dan Roni di bawah ini. Selamat siang, Ron. Selamat siang Bu. Roni, tadi pas pelajaran Ibu, kenapa tertidur nak? Masa kita sedang presentasi di kelas malah tertidur di kelas? Terus ada lagi yang lainnya? Sebenarnya saya nggak bermaksud tidur pas main game sampai terlalu aktif bermain game sampai subuh Bu. Apakah kamu tahu, Roni, sekarang kamu dalam masalah? Iya Bu. Oke, sekarang Ibu bukan mencari siapa yang salah, namun Ibu sekarang mencari penyelesaian bersama. Kita berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Pasti tadi malam seru ya main game sampai lupa waktu. Oke, Ibu bisa lihat kamu sampai nyenyak tadi tidur di kelas ya. Itu berarti kamu memang kurang tidur tadi malamnya saking asiknya main game. Akan tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain ya. Karena teman-teman satu kelompok kamu tidak bisa mempresentasikan hasil kerjanya minggu kemarin karena tadi kamu belum siap untuk melakukan presentasi materinya. Nah, jadi teman-teman kamu harus mengulang kelompok kamu sampai presentasi minggu depan. Bagaimana itu? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Oke, betul. Roni masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali pada saat tadi Roni tidur di kelas. Terus kemudian sampai tidak siap untuk melakukan presentasi karena Roni tidak mempersiapkan materi untuk presentasi hari ini. Kelompok Roni jadi gagal, tidak bisa presentasi minggu ini, tapi harus mengulang minggu depan. Apakah sikap kamu tadi itu sudah mencerminkan menghargai dan menghormati teman sekelas, Roni? Tapi kamu merasa senang main game. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang itu tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Roni? Iya Bu. Oke, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya, Roni? Saya akan meminta maaf kepada Ibu dan kepada satu kelompok dan juga kepada teman satu kelas. Mulai sekarang saya akan tidak bermain game malam dan besoknya libur saja Bu. Dan saya akan mengurangi waktu untuk bermain game. Oke, permintaan maafnya Roni sudah Ibu terima. Sekarang kira-kira ada nggak orang yang bisa bantu Roni untuk mengingatkan agar Roni bisa membatasi waktu main game? Ya Bu, Siapa? Mama dan Adik. Oke, bagus. Berarti mulai sekarang Roni harus membatasi main game saat di malam ya? Ya
Baiklah, sekarang Roni bisa kembali ke kelas. Saya ingin masuk kelas kok. Ya, sama-sama. Semoga nanti kamu jadi anak yang pintar ya. Baiklah, sekian. Terima kasih untuk pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.